Di tengah hiruk-pikuk era revolusi Prancis yang penuh gejolak, lahir seorang tokoh dengan ambisi yang membara dan kecerdasan militer yang brilian. Dengan kepemimpinan yang luar biasa, ia muncul sebagai penantang zaman, membentuk peta kekuasaan, meninggalkan jejak, dan mengubah arah sejarah Eropa selamanya. Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika, sebuah pulau di Laut Mediterania. Dia dilahirkan sebagai Napoleone di Bonaparte dalam keluarga kecil yang baru saja pindah dari Italia ke Korsika. Napoleon adalah anak kedua dari pasangan Carlo Bonaparte, seorang pengacara dan notaris, yang aktif dalam politik, dan ibunya, Letizia Ramolino, seorang figur yang kuat dalam keluarga. Napoleon memiliki 7 saudara kandung, beberapa di antaranya juga berperan penting dalam sejarah, termasuk Joseph Bonaparte, yang menjadi Raja Napoli dan Spanyol, dan Lucien Bonaparte, seorang politikus dan diplomat pada masa revolusi Prancis. Pada usia 9 tahun, Napoleon mulai bersekolah di Prancis daratan. Memasuki usia 12 tahun, ia dikirim ke kota Braine-le-Château di Prancis untuk mengikuti sekolah militer. Di sana, ia mulai menempuh pendidikan di sekolah militer Brienne, yang merupakan langkah awal dalam pendidikan militernya sebelum melanjutkan ke Akademi Militer di Paris. Meskipun terpisah dari keluarganya dan menghadapi tantangan bahasa serta budaya, Napoleon dengan cepat menunjukkan kecerdasannya sebagai siswa. Lulus dari Akademi Militer pada usia muda, ia kemudian memulai karirnya sebagai letnan kedua di Angkatan Bersenjata Prancis. Saat revolusi Prancis berkecamuk, Napoleon mulai menunjukkan bakat militernya. Kenaikan pertamanya dalam pangkat militer dimulai dengan keberhasilannya dalam pengepungan Toulon yang terjadi pada tahun 1793. Toulon adalah kota pelabuhan yang terletak di selatan Prancis, di pantai Mediterania. Lokasi ini menjadi strategis penting karena pelabuhan tersebut merupakan pangkalan angkatan laut utama. Napoleon Bonaparte, yang saat itu berusia 24 tahun, menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan militernya yang luar biasa dengan berhasil mengusir pasukan Inggris dan Spanyol dari kota pelabuhan tersebut. Dalam pengepungan ini, Napoleon muda pertama kali meraih ketenaran dan kenaikan pangkat, sekaligus menandai keterlibatan pertama Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam Revolusi Prancis. Keberhasilan di Toulon merupakan momen penting dalam karir militernya, sebuah langkah awal yang tampaknya sederhana, namun sangat krusial. Pada usia 26 tahun, tepatnya 9 Maret 1796, Napoleon menikah dengan Joséphine de Beauharnais, seorang janda muda 32 tahun dengan 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Pada saat itu, Napoleon adalah seorang jenderal muda yang sedang memulai karirnya di militer. Joséphine, yang lahir sebagai Marie-Joseph Héroux Tasker de la Pagerie, memiliki latar belakang sosial yang cukup baik dan merupakan anggota masyarakat Paris yang berpengaruh. Joséphine berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh, dan memiliki hubungan dengan kalangan aristokrat Paris. Sebelum menikah dengan Napoleon, Joséphine harus dihadapkan dengan masalah keuangan setelah kematian suaminya, Alexander de Beauharnais, yang dieksekusi selama Revolusi Prancis. Pernikahan Napoleon dengan Joséphine memiliki latar belakang yang cukup menarik dan kompleks. Napoleon memerlukan dukungan sosial dan politik untuk memperkuat posisinya, terutama karena dia adalah seorang jenderal yang baru naik daun. Joséphine, dengan status sosialnya yang baik dan jaringan sosial yang luas di kalangan elit Paris, memberikan keuntungan strategis yang signifikan bagi Napoleon. Ini akan membantunya memasuki lingkaran sosial yang lebih luas, sebuah langkah krusial untuk mencapai ambisi politik dan militernya. Beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan, Napoleon memimpin pasukan Prancis dalam kampanye Italia yang merupakan bagian dari Perang Koalisi Pertama. Napoleon meraih kemenangan, mengalahkan pasukan Austria dan sekutu mereka, serta mengamankan wilayah Italia untuk Prancis. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisinya di kalangan militer, tetapi juga membangun reputasinya sebagai jenderal yang tak bisa diabaikan. Tak lama setelah itu, Napoleon Bonaparte melancarkan ekspedisi ke Mesir, yang dikenal sebagai Ekspedisi Mesir. Ekspedisi ini dilatar belakangi oleh keinginan Napoleon untuk menduduki Mesir dari Kesultanan Utsmaniyah, yang merupakan wilayah strategis di Timur Tengah dan salah satu sumber daya penting bagi Inggris. Selain itu, ekspedisi ini juga bertujuan untuk mengganggu jalur perdagangan Inggris ke India, serta memperluas pengaruh Prancis di wilayah tersebut. Namun, ekspedisi ini menghadapi beberapa kesulitan, termasuk kekalahan Prancis dalam pertempuran Sungai Nil, yang lebih dikenal di Prancis sebagai pertempuran Teluk Abukir, dekat Alexandria. Armada Laut Inggris yang dikomandani oleh Admiral Horatio Nelson, berhasil mengalahkan armada laut Prancis yang dipimpin oleh Wakil Admiral François Paul Bruys de Galliers. Pertempuran ini merupakan bagian dari kampanye Mediterania selama ekspedisi Mesir, dan hasilnya sangat menentukan.
Nelson berhasil menghancurkan sebagian besar armada Prancis, menenggelamkan atau menangkap 11 dari 13 kapal perang Prancis yang ada. Wakil Admiral Bruys tewas di atas kapal yang kemudian meledak dalam ledakan dahsyat selama pertempuran. Kemenangan ini mengisolasi pasukan Napoleon di Mesir, memotong jalur suplai dan komunikasi mereka. Meskipun Napoleon berhasil mempertahankan kendali atas Mesir untuk sementara, kampanye Mesir secara keseluruhan mengalami berbagai kesulitan, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke Prancis pada tahun 1799. Setelah Napoleon kembali ke Prancis, pasukan Prancis di Mesir dipimpin oleh Jenderal Jean-Baptiste Kleber, dan kemudian oleh Jenderal Jacques-François Monod. Konflik tersebut berakhir pada tahun 1801, ketika pasukan Prancis yang tersisa akhirnya menyerah kepada koalisi Inggris dan Utsmaniyah. Pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang serius. Pemerintahan Direktori, yang berkuasa sejak tahun 1795, telah dianggap lemah dan korup, serta ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah yang mengakibatkan ketidakpuasan luas di kalangan rakyat, yang juga merambah ke kalangan militer. Banyak anggota militer merasa frustrasi dengan kondisi politik yang kacau dan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah penting. Napoleon, yang telah membangun reputasi sebagai jenderal ambisius, dianggap sebagai sosok kunci dalam perubahan politik ini. Dukungan dari berbagai tokoh politik dan militer yang melihatnya sebagai solusi bagi ketidakstabilan semakin menguatkan posisinya. Setelah kembalinya Napoleon dari ekspedisi Mesir, langkah kudeta untuk membawa perubahan itu akhirnya semakin terbuka lebar, sekaligus menandai awal langkah Napoleon menuju kekuasaan. Napoleon, bersama sekutu-sekutunya di pemerintahan, termasuk Emmanuel Joseph Sieyès dan Pierre Roger Ducos, mulai merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Joseph Sieyès, salah satu direktur, memainkan peran penting dalam merancang kudeta ini. Mereka juga mendapatkan dukungan dari Lucien Bonaparte, yang saat itu merupakan Presiden Dewan 500, serta para jenderal dan tokoh-tokoh politik lainnya. Pada malam 8 November 1799, Joseph Sieyès dan Roger Ducos mengatur pertemuan dengan Napoleon dan tokoh militer untuk merencanakan langkah-langkah akhir kudeta. Mereka menyebarkan rumor tentang ancaman dari kelompok radikal Jacobin untuk menakut-nakuti anggota pemerintah dan masyarakat. Keesokan harinya, pagi 9 November, Napoleon memerintahkan pasukannya untuk menguasai tempat-tempat strategis di Paris termasuk gedung legislatif. Sieyès dan Ducos mempengaruhi anggota Dewan Penatua, Majelis Legislatif tertinggi, untuk memindahkan pertemuan dari Paris ke Saint-Cloud, di mana mereka akan bertemu dengan Dewan 500. Alasan pemindahan pertemuan ini adalah dengan dalih bahwa Paris tidak aman dari ancaman Jacobin. Napoleon kemudian diangkat sebagai komandan pasukan yang ditugaskan untuk melindungi pertemuan. Sorenya, Dewan Penatua dan Dewan 500 mengadakan pertemuan di Saint-Cloud. Napoleon bersama pasukannya juga telah berada di lokasi. Ketika Napoleon memasuki ruang pertemuan, ia mengumumkan bahwa direktori telah gagal, dan bahwa situasi darurat memerlukan kepemimpinan baru. Namun, banyak anggota Dewan 500 yang tidak setuju dan mulai berteriak, "Di bawah hukum, bukan pedang." Ungkapan ini menegaskan bahwa mereka lebih memilih penyelesaian melalui hukum daripada kekerasan. Situasi semakin tegang, dengan beberapa anggota mencoba menyerang Napoleon secara fisik. Melihat keadaan memburuk, Lucien Bonaparte keluar dari ruangan dan memberitahu pasukan yang berjaga di luar, bahwa anggota Dewan telah berusaha membunuh Napoleon, dan bahwa Dewan 500 telah disusupi oleh pengkhianat. Lucien memerintahkan pasukan untuk masuk ke ruang pertemuan, dan membubarkan Dewan 500. Pasukan yang setia kepada Napoleon mengikuti perintah tersebut, dan Dewan 500 pun dibubarkan dengan kekerasan. Setelah pembubaran Dewan 500, Sieyès dan Ducos mengusulkan pembentukan pemerintahan baru yang disebut konsulat. Dewan Penatua menyetujui usulan tersebut, dan pemerintahan direktori secara resmi dibubarkan. Kudeta ini, dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire, menandai perubahan besar dalam politik Prancis dan mengantarkan Napoleon sebagai konsul pertama, yang kemudian mempersiapkan jalan bagi pengangkatannya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Akhirnya, pada 2 Desember 1804, Napoleon Bonaparte secara resmi menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis dalam sebuah upacara di Katedral Notre Dame di Paris. Dalam momen yang terkenal, Napoleon mengambil mahkota dari tangan Paus Pius VII dan menobatkan dirinya sendiri, sebuah tindakan yang menegaskan dominasi mutlak untuk memegang kendali penuh. Pada 1 April 1810, Napoleon menikahi Marie-Louise, putri Kaisar Franz II dari Austria, setahun setelah perceraiannya dengan Josephine.
Perceraian ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan Josephine untuk memberikan keturunan yang diinginkan Napoleon. Marie Louise, seorang wanita muda yang berdarah kerajaan, membawa keuntungan politik dan memperkuat hubungan antara Prancis dan Austria yang sebelumnya merupakan musuh. Pernikahan ini menandai pergeseran strategi politik Napoleon, memperluas aliansi dan memperkuat posisinya di Eropa. Napoleon Bonaparte, yang kini duduk di singgasana sebagai Kaisar Prancis, tidak lagi hanya seorang pemimpin militer. Mahkota yang kini menghiasi kepalanya menegaskannya sebagai simbol lahirnya sosok penguasa baru. Kini, dunia menggeliat di bawah tekanan ambisi dan kekuatannya, menanti babak baru yang akan segera memicu konflik besar di Eropa.